Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Pada saat ini kita akan melaksanakan praktikum, di mana praktikum kali ini terasa begitu istimewa karena praktikum yang kita lakukan based on people. Jadi dalam suatu riset artikel kita temukan suatu riset artikel yang membahas salah satu tools dalam software R yang disebut dengan adequacy model. Kita coba lihat riset artikel yang dimaksud. Nah, dalam suatu riset artikel yang terbit tahun 2019 di jurnal PLOS ONE, itu ada satu riset artikel yang berjudul Adequacy Model and R Package for the Probability Distribution and General Purpose Optimizations. Jadi ini merupakan suatu paket yang ada di R, di mana adekuasi ini, model ini nama paket dalam R yang digunakan untuk melakukan pemodelan peluang. Oke, di mana katanya ini bertujuan untuk general purpose, tujuan umum untuk melakukan optimizations. Artinya di sini kita dapat mengestimasi parameter, dapat mencari menentukan nilai AIC, BIC dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat riset artikel ini penuh dengan petunjuk-petunjuk bagaimana menggunakan adequacy model, ini seperti contoh 32 misalnya, yang digunakan untuk tujuan purpose optimization. Oke, purpose optimization. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan gunakan paket ini untuk mengestimasi parameter yang sering kita lakukan dengan menggunakan optim. Nah, mungkin praktikum kedua kita bandingkan hasil optim dan adequacy model. Oke, setuju ya? Jadi sekali lagi adequacy model ini nama paket. Jadi kalau disebut nama paket, tentu kita harus install dulu package-nya dalam R. Kita buka R, ya kita buka R, lalu ambil menu package, lalu cari install package. Lalu setelah Anda install, cari namanya yang persis seperti jurnal tadi, adequacy model. Cari. Nah, kebetulan kita telah menginstal. Jadi kalau sudah menginstal, nanti ketemu package, tengok di load package. Load package. Nanti setelah Anda load package, nah ketemu seperti yang saya sorot blok warna biru itu adequacy model. Nah, jika adequacy model itu sudah ada, berarti dapat digunakan untuk mengestimasi parameter. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita lihat. Dalam satu riset artikel yang lain diberikan caranya begini. Kita lihat dulu. Dalam suatu riset artikel lain yang berjudul fungsi densitas peluang new alpha logarithms generate class 2 model precipitation data with theory and inference. Jadi dalam suatu riset artikel yang terbit di jurnal Helion dengan judul New Alpha Logarithm Generate Class 2 Model Precipitation Data with Theory and Inference. Di sini diberikan data seperti biasa, kalau ada kata generate nanti dia akan tukar dengan eksponen. Dia akan tukar dengan eksponen atau fungsi densitas yang lain. Sehingga dalam riset artikel ini nanti yang dikatakan new alpha logarithm. Logaritmik itu seperti ini. Nah, ini untuk menentukan fungsi densitas peluang baru seperti persamaan 2. Tetapi seperti biasa harus tahu dulu G kecil sebagai densitas yang dituju dan G besar sebagai kumulatif yang dituju. Dalam hal ini kita gunakan fungsi densitas eksponen. Nah, ini persamaan 1 untuk teknik menghasilkan kumulatif dengan menggunakan new alpha logarithm. Oke, jadi jelas ya. Jadi persamaan 2 fungsi densitasnya, persamaan 1 logaritmnya. Dalam riset artikel ini dia akan gunakan fungsi densitas peluang eksponen. Ini peluang eksponen ini yang F besarnya. Oke. Untuk menghasilkan suatu fungsi densitas yang dia sebut sebagai null. Eksponen distribution null itu adalah new alpha logarithm eksponen. Nah, ini fungsi densitas persamaan 18
itu berdasarkan persamaan 2, di mana fungsi densitasnya yang Gx kecil dari eksponen dan Gx besarnya adalah eksponen. Nah, persamaan 17 tadi berdasarkan persamaan 1. Nah, 2 persamaan 18 dan persamaan 17 inilah sumber dari penggunaan adequacy model. Nah, dalam riset artikel ini diberikan suatu fungsi R coding, nah, ini R coding, untuk menjalankan adequacy model. Dalam adequacy model untuk mengestimasi parameter itu namanya goodness fit. Kita besarkan. Nah, goodness fit. Goodness fit ini ada dalam adequacy model. Jadi dalam menjalankan goodness fit harus ada fungsi densitas, harus ada fungsi kumulatif. Ini tadi fungsi 17 dan ini tadi persamaan 17, ini persamaan yang dia tunjukkan tadi nih. Yang disebut dengan PDF atau density function itu ini tadi yang dia gunakan dalam riset artikel. Kita coba lihat dulu biar jelas terang benderang. Mana dia tadi? Nah, nih. Oke, kita kecilkan. Nah, ini. Mana tadi dah? Belum. Persamaan 17. Tuh, 20-an. 21. 29. Nah, nih. Persamaan 18 ini nanti PDF dan 17 itu CDF. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam coding. Wah, ini coding. Nah, ini. Jadi PDF tadi, ini adalah CDF tadi. Oke, kita lakukan. Ini adalah fungsi densitas peluang CDF. Nah, CDF tadi nih seperti persamaan yang tadi CDF. Dan ini adalah persamaan dari fungsi densitas yang persamaan 17. Tapi ini agak salah ya. Ini terlalu panjang. Jadi yang ini nih salah. Kita sesuaikan saja seperti persamaan 17 tadi. Itu salah itu ya. Karena fungsinya setelah kita cek itu panjang sekali. Nah, ini dia. Mana tadi dia? Persamaan PDF-nya. 28. 22. 10. Nah, nih. Nah, persamaan 18 untuk PDF, 17 untuk CDF. Jadi persamaan 18 ini untuk PDF. Kalau kita cek yang coding tadi ini ada kekeliruan. Oke, yang ini keliru saya rasa nanti disesuaikan saja. Nanti di R sudah kita sesuaikan. Nah, ini dua hal yang diperlukan dalam R coding untuk menjalankan goodness fit. Nah, oke, perlu PDF, perlu CDF seperti biasa, nilai awal, data dan metodenya B dan domain itu untuk X dari 0 sampai tak hingga. Oke. Nah, setelah kita paham, kita akan praktekkan pada data. Nih, data ini kita praktekkan nanti. Data hujan untuk Pakistan di Karachi. Pakistan ada 2, ada Karachi, ada Khalat. Yang kita ambil adalah Pakistan Karachi. Nah, Pakistan Karachi nanti akan kita coba tunjukkan parameternya itu seperti yang dihasilkan pada tabel 18. Nih, untuk Karachi, di mana alfanya adalah 0,3, tetanya adalah 0,012. Nah, ini untuk persamaan null eksponen tadi atau new logarithmic eksponen. Oke, kita coba buka R kita. Nah, ini R kita. Nah, nih, ini data X tadi yang Karachi, Pakistan kita runkan. Oke, kita run. Kita tengok data kita, ini X kita. Lalu setelah data X kita peroleh, kita coba jalankan lagi. Kita coba jalankan. Kita jalankan lagi program kita. Nah, ini tadi yang seperti, ingat setelah kita install, kita panggil dengan nama library adequacy model. Jangan lupa dipanggil dulu. Lalu ini CDF dan ini PDF, ini result. Nah, ini tadi yang perlu kita koreksi, yang di riset artikel salah PDF-nya telah kita koreksi. Lalu kita runkan saja, kita runkan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, nih. Untuk melihat hasilnya ambil saja result now. Copy, paste. Nah, dalam hasilnya kita nampak beberapa. Ini parameter 1 sama 0,3. Ini parameter 2 0,12 sama.
seperti riset artikel. Di sini kelebihannya ada AIC, CIC, BIC, HQC, lengkap semuanya. Ada minus likelihood, ada konvergen menuju nol. Jadi ini kelebihan dari, ada di sini juga ada Anderson, ada W, ada Alpha, ada semuanya ada Kolmogorov Smirnov, dia tampilkan di good goodness of fit. Sekali lagi, goodness fit ini adanya di adequacy model. Jadi kita tinggal hanya memasukkan fungsi kumulatif nih dan memasukkan fungsi densitas atau PDF. Saya rasa praktikum kita sekali ini sangat istimewa karena kita berdasarkan suatu riset artikel yang terbit di jurnal yang baik dan kita aplikasikan pada hal riset artikel. Oke, saya rasa dapat dicoba di rumah, nanti install dulu adequacy model, lalu jangan lupa masukkan fungsi densitas dan masukkan kumulatifnya. Jangan lupa kumulatif, fungsi densitas harus tahu karena dalam kajian-kajian kita terdahulu kita selalu membahas ini kumulatif dan ini adalah fungsi densitas. Oke, saya rasa cukup menarik praktikum kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.